kita pun bingung lah dengan sikap dia ini kan drastis nih. Kalau menurut aku nih aneh lah. Makanya jadinya kita macam bala cebong dibilang ya. Jadi bala cebong lah kita dibilang kan. Karena kita nggak mendukung apa yang jadi pemikiran dia saat ini. Terus gini yang mau saya tanyakan. Awal terbentuknya Baladewa Sumatera Utara, gimana? Ini kali ini saya ajukan ke Bang Agung. Oke. Jadi sebelum kenal sebelum ada komunitas kan ini masing-masing nih. Ya kan? Saya juga kenal jadinya tertarik dengan Dewa juga kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Sudah tertarik dengan lagu-lagunya Ahmad Dhani? Jadi yang nyantol pertama kali itu diingatan itu lagu Sayap Patah. Gimana tuh lagunya? Gimana? Sayangku. Gitu ya. Nah, itu jadi disitulah kan kelas 5 SD pertama kali nonton konser Dewa ya kelas 5 SD itu di lapangan Brimob Medan. Kelas 5 SD sudah nonton konsernya Dewa. Iya, itu Yamaha yang semakin di depan kemarin kan. Iya. Nah, di situ nonton konser Dewa karena nggak ada kawan nih. Nah, zamannya Friendster. Itu kenal dengan Hanif. Itu Baladewa juga. Rupanya satu universitas di USU. Kontek-kontekan diajak jumpa nggak pernah. Sama-sama kuliah di USU ya? Iya, dia kedokteran, saya di sastra Inggris. Kontek diajak ketemu nggak pernah mau tuh itu orang, ya kan? Iya. Masuk ke zaman Facebook, Friendster mulai ditinggalkan. Ketemu lagi dengan Hanif tadi, nggak mau juga diajak ketemu tuh. Belum mau juga dia gitu ya? Entah kenapa, entah apa atau kan nggak mau ketemu. Terus ya karena Facebook kan lebih luas ya daripada Friendster tadi. Iya. Jadi komunikasi ke Jakarta pun kenal dengan Baladewa sana pun lebih lancar kan. Kita kenalnya Mas Rifki Rahman atau Mas Herdin pun ya dari Facebook itu. Mas Herdin itu siapa? Baladewa Jakarta. Ketua Baladewa. Enggak ketua dia. Dia nyebutnya Baladewa nomor 4. Oh, Baladewa nomor 4. Iya. Kenal Rifki dengan Rahman beliau. nomor 2. Rifki Rahman nomor 2 ya. Bimo nomor 2 ya? Enggak tahu maksudnya. Jadi aku komunikasi ke Mas Herdin, nah dia juga komunikasi Mas Herdin. Sama-sama komunikasi. Iya. Kita masih belum kenal nih. Nah, jadi melalui mereka lah kami dipertemukan. Dia ngubungin saya melalui Facebook juga. Iya. Ketemu janjian pertama kali di USU tuh. Di depan kampus sore-sore. Itu ingat kali itu. Ingat kali itu. Tahun berapa ya? 2009 atau 2010 gitu. 2010. Gitulah 2009 2010 gitu ya. 2010. Iya. Sore-sore kan aku masih di kelas kan. Suruh tunggu dia di depan kampus tuh. Udah selesai kelas langsung ketemu udah ngobrol. Mulai buat grup dulu di Facebook tuh, grup Baladewa Medan. Gitu Baladewa kan. Medan. Lama-lama ada nyantol satu. Ikut yang lain ya. Iya. Satu. Rata-rata seumuran kita semua. Cuman satu yang agak tua ya. Iya, itu dari Pakam. Dia juga sama juga dari Facebook juga. Pakam. Suka dukanya awal-awal membentuk Baladewa atau awal-awal menjadi fansnya Baladewa dari Bang Randa kira-kira fansnya Dewa. Kalau sukanya aja mungkin. Sukanya aja. Semuanya dihadapi dengan gembira gitu ya? Karena kami memang mencintai Dewa ini sama seperti mencintai NKRI. Ya, kan? Macam tadi seperti tadi bilang. Pokoknya Dewa itu dulu masa kami masih belum berkeluarga lah, nomor 1. Itu duluan kami. Gak ada yang lain di hati. Ada. Pokoknya Dewa. Kan? Kalau soal tentang Dewa langsung, nggak ada cerita, nggak ada lagi apapun. Jadi semuanya kami senang aja. Yang mulai dari galang dana, ngamen kesana kesini. Sampai ngamen di jalan ya. Untuk menggalang dana untuk acara apa tuh? Bencana. Untuk bencana-bencana alam yang disalurkan Baladewa. Iya. Gitu ya. Atas nama Baladewa. Gitu. Yang di Jogja. Sampai ngamen itu ya. Sumatera, Padang, Jogja, Makassar ya. Sinabung. Ikut ngamen ya. Udah gitu kami gabung juga dengan fans band lain kan. Di kota lain ya. Kota lain baru yang di Medan band-band lain juga macam Bumerang dan lain-lain lah. Menjadi fansnya Dewa
tidak ada dukanya. Tidak ada. Semua dijalani dengan Suka, bahagia. gitu. Iya. Tapi setelah, kalau aku pribadi ya, Iya. setelah 2007 Mm-mm. sampai sekarang itu udah mulai nih, udah mulai agak ada kekecewaan. 2017 maksudnya. Enggak, 2007 2007 itu terakhir Kerajaan Cinta. Oh, keren. Oh iya iya iya. itu masalahnya apa? Yang 2007 Karena setelah itu Dewa nggak keluarin Iya, album lagi iya, iya. sampai sekarang sampai sekarang. Itu mulai kekecewaan tuh. tidak ada album baru ya, karyanya Ahmad Dhani atau karyanya Dewa gitu ya. Karyanya Dani ada, tapi nggak di Dewa. Tidak di Dewa gitu ya. Karena kan Dewa ini tidak berbicara soal Ahmad Dhani saja Iya kan. iya. Iya. Kita berbicara soal Mas Once gitu ya. Nah, ditambah lagi itu kecewaan Once keluar Dari dari Dewa. Dewa ya. Itu di tahun-tahun itu juga tuh. Di tahun-tahun segitu juga Mas Once keluar dari Dewa. Kemudian gini, belakangan juga kita kan jika berbicara tentang NKRI, berbicara tentang kebangsaan gitu, sebagai warga yang baik kan kita juga harus mencintai NKRI. Belakangan saya melihat bahwa Mas Ahmad Dhani ini kok dulunya saya tahu, saya kenal juga dengan Mas Ahmad Dhani, dulunya sering datang ke PBNU, sering jumpa Kiai Said gitu. Bahkan pernah ada masalah gitu ya dengan logo atau lambang yang ya ini lambang ini di ada organisasi yang menyerang Mas Ahmad Dhani karena menginjak-injak logo yang dikesankan itu seperti lafaz Allah gitu ya. Itu sekitar tahun 2004 di acara stasiun TV. Jadi logo ini dijadikan apa sih? Alas. Alas. Alas kaki ya di bawah ya. Alas panggung. Alas panggung. Dan itu kemudian sampai di demo ya, sampai Mas Ahmad Dhani di demo, bahkan logonya dikesankan seperti logo Yahudi gitu ya, logo Zionis gitu. Iya, ada nggak itu kemarin? Nggak ada. Iya, dibilang ini memang lafaz Allah. Lafaz Allah ya, dikesankan seperti lafaz Allah, kaligrafi Allah dan diinjak-injak gitu. Iya. Sekarang saya melihat kok sepertinya berbanding terbalik gitu. Dulu beliau yang sangat ngefans dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sangat ngefans dengan NU dengan sifat moderatnya gitu. Moderatnya yang tidak tidak terlalu berlebihan di dalam mensikapi agama-agama di luar Islam gitu ya. Kok sekarang sepertinya Mas Ahmad Dhani ini seperti ada ketidaksukaan gitu dengan NU, berbanding terbaliklah dengan sikapnya yang dulu, bahkan yang saya sangat terkejut kemarin sampai mengundang ustadz yang arah-arahnya ustadz ini ke organisasi yang organisasi ini ingin membuat negara dalam negara. Artinya ingin membuat sistem khilafah di dalam Indonesia, NKRI harga mati ini gitu. Jadi bagaimana kalau saya kan, kalau seandainya memang benar Bang Randa dan Bang Agung ini benar-benar fansnya Ahmad Dhani gitu, tahu betul tentang Ahmad Dhani gitu kan, pasti tahulah dengan masalah ini gitu. Kira-kira melihat sikap Mas Ahmad Dhani saat ini dengan PBNU gitu, dengan aliran-aliran khilafah ini sampai mengatakan apa yang salah dengan khilafah, kan tidak ada yang salah gitu dengan khilafah. Kemarin saya lihat ada debatnya dengan Gus Yakut sebagai pimpinan tertinggi Gerakan Pemuda Ansor gitu. Gimana sikap Mas Randa dengan sikap keagamaan Mas Ahmad Dhani yang dulu dengan yang sekarang gitu? Kita pun bingung lah dengan sikap ini, kan drastis nih. Kalau menurut aku nih aneh lah. Makanya jadinya kita macam bala cebong dibilang ya. Jadi bala cebong lah kita dibilang kan, karena kita nggak mendukung apa yang jadi pemikiran dia saat ini gitu. Sampai digelar bala cebong. Yang dibilangnya lah dia tuh Gus Durian, tetapi sikap dia itu nggak menunjukkan kalau dia itu memang Gus Durian. Karena kita kan tahu sikap dia Gus Durian, dia yang dulu dan yang sekarang gitu. Karena tidak baru-baru ini
Bang Randa jadi Iya, Baladewa gitu ya. kan kita tahu juga macam permasalahan kepala pemerintah kemarin apa siapa? Gubernur Ahok atau siapa kan Iya, kemarin itu kan seharusnya kan kalau memang Dani yang dulu Jadi yang benar-benar moderat gitu ya. moderat, rasa saya dia nggak perlu Sampai- komentar gitu untuk permasalahan itu. Sampai fans-fansnya pun ikut-ikutan moderat. Ini ada foto Bang Agung ya. Iya, ini bisa dijelaskan Bang, ini logo apa? Kira-kira. Itu kaos itu juga inspirasinya dari kaosnya Mas Dani. Mas Dani Oh, jadi Mas Dani punya kaos seperti ini. Ya, yang kaos Dani seperti dari ini. Makanya dulu kita bingung juga kalau Ini saya bisa dijelaskan kira-kira sebelumnya. Ini kalau itu kan yang pertama simbol bintang bulan bintang ya. Iya. Itu diidentikan dengan logo simbol Islam Ya, gitu ya. kemudian di tengah tuh lambangnya Bintang Yahudi, David. bintang David. Iya, lambang Yahudi. Kemudian terakhir kan salib, identik dengan agama Kristen. Maknanya kira-kira apa ini? Kalau itu digabung kalimatnya koeksis. Koeksis itu artinya apa ya? Damai gitulah, bersatu. Artinya antara Islam, Yahudi, maksudnya agama-agama lain lah. Tidak hanya Islam saja, dalam Bhinneka Tunggal Ika Iya. Ya, benar. bisa damai lah, rukun gitu ya. Maksudnya. Sebenarnya pesan yang disampaikan Mas Dani itu seperti itu dulunya. Makanya kita kan kayak saya nih, saya secara pribadi saya penikmat musiknya, bukan saya pengamat musik, bukan saya pengamat musik lah, saya penikmat. Nah, dulu dia tuh nyiptain lagu tuh yang tentang kedamaian, enak didengar. Seperti contoh yang terakhir tuh kayak ada yang NKRI harga mati itu liriknya sebenarnya dia bilang negara ini tidak dibangun oleh satu agama. Nah, Itu lirik. Mas Ahmad Dhani ya. Itu lirik ciptaan dia sendiri. Negara ini tidak dibangun oleh satu agama. Ada agama-agama lain. Iya. Nah, dari situ kan kita bisa nangkep kok sekarang Dani itu nggak seperti ya lirik-lirik dia itu album kedamaian. Berarti nggak relevan lagi liriknya ya.